warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dari kelas B Tambang Indralaya, yang dimana kami akan memaparkan materi uji kualitas air sederhana sesuai dengan materi 12. Pada kesempatan kali ini, kami akan menguji warna, bau, partikel-partikel yang terlihat, serta pH pada sampel yang akan kami uji. Sebelum masuk ke intisari materi, ada pepatah yang bilang, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, saya Afif Ahmad Al-Khoir dengan NIM 030211130006 dan rekan saya Nathanael Tapea dengan NIM 03021282530078. Saya Davina Galandra dengan NIM 03021282530062. Saya Muhammad Faris Ibrahim dengan NIM 0302-138-2530-102. Saya Fazira Zahra dengan NIM 0302-1182-530020. Saya Branke Siangelo Simorangkir dengan NIM 03021282530064. Saya Anissa Naila Salsabila dengan NIM 0302-1282-530068. Baik, tanpa basa-basi, mari lanjut ke materi. In bed, but my mind still wandering, overthinking, but I'd rather be sleeping. Grab a drink, I need escape now. 247, I be in this state now. Just like I know, trying to be lazy, 'cause I probably lost and I need it. I know you want this, I know you want this. I know all the past my best. Did you check on me? Did you look for me? Yang pertama yaitu air selokan. Saya akan menjelaskan air selokan ini secara visual maupun secara bau. Yang pertama secara visual. Secara visual, air selokan ini berwarna agak sedikit keruh, lalu agak kuning karena bakteri-bakteri yang ada di selokan tersebut. Lalu secara bau, air selokan ini memiliki bau yang kurang sedap yang disebabkan oleh limbah-limbah pabrik ataupun limbah rumah tangga di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita masuk ke uji pH-nya, di mana di sini kami akan menggunakan kertas indikator universal yang saya ambil satu buah dan kemudian akan saya tiupkan di sini. Kita tunggu sebentar hingga kertas pH-nya berubah warna. Nah, kemudian kertas pH-nya sudah berubah warna dan ini adalah pH yang didapatkan dari air selokan ini. Seperti ini pH-nya. Dan kemudian kita cocokkan dengan indikator yang ada di sini. Nah, dapat kita lihat di sini. pH-nya warnanya itu mendekati pH 7, jadi bisa kita bilang pH airnya itu adalah 7 atau sekitaran 7. Nah, mengapa air selokan bisa memiliki pH 7? Hal tersebut dikarenakan pada selokan ini bercampur berbagai jenis air dan juga berbagai jenis limbah seperti air tanah, air sabun, air hujan, hingga limbah sisa makanan. Nah, dari beberapa jenis air dan limbah-limbah tersebut saling bercampur dan saling menetralkan di dalam selokan ini. Selain itu, ada juga bakteri yang membantu untuk menguraikan limbah makanan tersebut, sehingga bakteri itu juga memiliki peran dalam menetralkan air selokan sehingga pH-nya bisa menjadi 7. Nah, kedua faktor tersebut saling bekerjasama sehingga pH air selokan itu bisa netral, yaitu 7. Baik, yang kedua itu ada air keran, dimana secara visual air keran ini tidak memiliki warna, terus di segi bau dia tidak memiliki bau, terus di dalam air keran ini tidak memiliki partikel-partikel. Lalu saya akan menguji pH dari larutan air keran ini.
Setelah saya ujikan pH air keran ini di indikator ini, bahwasanya kita mendapatkan bahwa pH dari air keran ini adalah 5, sedangkan pH idealnya adalah 7. Nah, menurut amannya tidak pH itu, bagi standar WHO, air pH 5 itu tidak aman. Dan kalau untuk dipakai untuk mandi, untuk pakai cuci baju dan sebagainya, itu tergantung dengan kondisi kulit masing-masing, karena bisa saja air keran ini kan itu sedikit asam. Jadi kalau mempunyai kulit yang suka iritasi atau sensitif ya, mungkin itu agak berbahaya. Jadi itulah kesimpulan yang bisa saya kasih jawabkan. Jadi untuk sampel yang sekarang saya pegang ini adalah air sumur. Jadi seperti yang bisa kita lihat, air sumur ini karakteristiknya itu warnanya masih bening, tergolong bening sih ini. Kemudian kalau dilihat-lihat, terdapat partikel-partikel kecil yang melayang-layang di dalam air ini. Dan untuk baunya, setelah saya cium tadi, baunya itu agak amis dan bau matahari. Nah, hal ini bisa disebabkan karena air sumur yang diambil dari sampel tadi, itu sumurnya itu agak terbuka, jadi bisa terkena sinar matahari, terus juga air hujan yang masuk ke dalam, dan juga tercampur dengan lumut-lumut, daun-daun yang ada di dindingnya, karena sumur itu kurang terawat. Nah, kemudian hal itu juga menyebabkan adanya partikel-partikel kecil yang ada di dalam air ini. Mungkin itu saja karakteristiknya. Nah, teman saya di sini akan menjelaskan mengenai pH-nya. Baik, di sini saya akan melihat pH dari air sumur yang barusan kita ambil ini. Didapatkan kalau pH dari air sumur ini itu ini 5, yang menandakan bahwa air ini sedikit asam dan tidak disarankan untuk diminum karena yang seperti tadi sumurnya itu terpapar dengan alam bebas, bisa jadi masuk kuman atau apa, dan juga pH-nya asam. Jadi kalau mau diminum palingan dipanaskan terlebih dahulu. Baik, sekian dari kami. Baiklah, berdasarkan hasil pengujian yang kami lakukan terhadap ketiga sampel, yaitu air keran, air sumur, dan air selokan, ketiga air tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Pada air keran memiliki kualitas yang paling baik. Hal ini dikarenakan air keran telah melalui proses pengolahan dan penjernihan. Dan pada air keran juga memiliki bau yang minimal dan kontaminasi yang relatif rendah. Selanjutnya ada air sumur. Air sumur dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari, tetapi penggunaannya bergantung kepada lingkungan dan kedalaman sumur. Selanjutnya ada air selokan. Air selokan ini memiliki kualitas yang paling buruk. Hal itu dikarenakan air selokan memiliki bau yang menyengat dan warna yang keruh, dan terdapat kandungan seperti bakteri dan polutan yang harus diproses terlebih dahulu untuk digunakan. Udah. Oke. Baik, sekian pemaparan materi dari kami. Dapat dilihat dari sampel-sampel yang kami uji memiliki perbedaan pada warna, bau, partikel-partikel yang terlihat, bahkan pH-nya. Semoga pemaparan dari kami ini dapat menjadi berkah bagi kita semua dan dapat disampaikan dengan baik kepada kalian. Terima kasih telah mendengarkan. Dah.